Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Latifah Rahman dengan NIM 2511203050. Prodi saya Pendidikan Bahasa Arab semester 1, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda, Kalimantan Timur. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Beri narasi penjelasan pernyataan di atas. Pertanyaan nomor 2, pada perkuliahan Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 3, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam? Bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Dan apa saja ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam? Masuk ke jawaban nomor 1, berpikir bukan berarti berfilsafat. Berpikir bukan berarti berfilsafat. Berpikir adalah aktivitas dasar manusia dalam memahami dan memecahkan masalah sehari-hari. Sedangkan berfilsafat adalah upaya mendalam dan terarah untuk mempertanyakan hakikat realitas, pengetahuan, dan nilai. Tidak setiap proses berpikir otomatis menjadi filsafat. Jawaban nomor 2, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Filsafat, pendidikan, dan manusia saling terhubung karena filsafat memberikan dasar tentang siapa manusia, bagaimana ia seharusnya berkembang, serta nilai apa yang penting dalam hidup. Pendidikan kemudian menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai dan pandangan tersebut melalui proses pembelajaran. Manusia berperan sebagai pusat dari semuanya. Ia menjadi pemikir dalam filsafat, pelaku dalam pendidikan, dan sekaligus tujuan akhir yang ingin dibentuk agar menjadi pribadi yang utuh dan bermakna. Pertanyaan nomor 3, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam? Bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Dan apa saja ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam? Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Karena filsafat memberikan dasar, arah, dan prinsip bagi pendidikan Islam, sehingga pendidikan tidak hanya bersifat praktis, tetapi memiliki tujuan yang jelas, sesuai nilai-nilai Islam, dan mampu menjawab persoalan-persoalan pendidikan secara mendalam. Apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam? Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam diantaranya adalah memahami dasar dan tujuan pendidikan Islam secara lebih mendalam, menguatkan landasan pemikiran dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai nilai-nilai Islami, mampu menganalisis dan memecahkan masalah pendidikan dengan pendekatan kritis, logis, dan bernilai Islami, mengembangkan wawasan luas tentang hubungan antara manusia, ilmu, dan Tuhan dalam pendidikan, dan meneguhkan identitas dan arah pendidikan Islam agar tidak terombang-ambing oleh arus pemikiran luar. Bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam diantaranya, filsafat digunakan untuk mengkritisi, menafsirkan, dan memperjelas konsep-konsep pendidikan Islam. Meninjau pendidikan Islam melalui 3 cabang filsafat utama. Yang pertama, ontologi, tentang hakikat manusia, ilmu, dan pendidikan dalam Islam. Yang kedua, epistemologi, tentang sumber dan metode memperoleh ilmu. Dan yang ketiga, aksiologi, tentang nilai, etika, serta tujuan pendidikan menurut Islam. Kemudian, menghubungkan ajaran Al-Quran dan hadis dengan problem pendidikan modern. Apa saja ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam? Berikut ruang lingkup kajian filsafat Islam, yaitu landasan dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam dan konsep insan kamil, kurikulum pendidikan Islam, pendidik dan peserta didik, metode dan proses pembelajaran sesuai nilai Islam, lembaga dan lingkungan pendidikan Islam, serta evaluasi pendidikan dalam perspektif Islam.
Masuk ke pertanyaan nomor 4. Deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini. Aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran perennialisme, dan aliran rekonstruksionalisme. Perbedaan antara aliran progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan konstruksionalisme. Keempat, aliran filsafat pendidikan ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Progresivisme menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan perubahan sesuai zaman. Esensialisme menekankan penguasaan pengetahuan dasar dengan peran guru yang dominan. Perennialisme berfokus pada nilai-nilai abadi dan pembentukan kemampuan berpikir melalui karya klasik. Sementara rekonstruksionalisme menekankan pendidikan sebagai alat untuk memperbaiki dan membangun masyarakat. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada tujuan utama, peran guru serta siswa, fokus kurikulum, dan pandangan terhadap perubahan sosial. Pertanyaan nomor 5. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan, di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beri penjelasan ringkas, kontribusi, dan bagaimana konsep pendidikan menurut kedua tokoh tersebut. Kontribusi dan konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kontribusi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan terbukti dengan terdirinya Nahdlatul Ulama atau NU sebagai gerakan pembaharuan dan pelestarian tradisi Islam Ahlus Sunnah. Beliau juga mengembangkan pesantren Tebu Ireng agar menjadi pusat pendidikan Islam yang maju dan sekaligus menguatkan tradisi pendidikan kitab kuning, adab belajar, dan etika keilmuan. Beliau juga menyusun karya tulis seperti Adab al-Alim wa al-Muta'allim yang menjadi pedoman etika guru dan murid. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendidikan harus bertumpu pada akhlak dan adab sebagai dasar mencari ilmu. Guru adalah teladan utama dan murid wajib menghormati guru. Mengutamakan ilmu-ilmu agama seperti fikih, hadis, tafsir, namun tetap terbuka pada pembaharuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan belajar harus dilakukan dengan ketekunan, keikhlasan, dan niat ibadah. Kontribusi dan konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan terbukti dengan terdirinya Muhammadiyah, yaitu sebuah organisasi Islam pelopor pembaharuan pendidikan Islam modern di Indonesia. Beliau juga mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem sekolah, serta memperkenalkan metode belajar modern. Contohnya seperti kelas, kurikulum terstruktur, dan penilaian. Beliau juga menggerakkan pendidikan yang berorientasi amal sosial seperti pendirian panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah. Adapun konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendidikan harus modern, rasional, dan relevan dengan tuntutan zaman, serta menekankan keselarasan antara iman, ilmu, dan amal. Pendidikan bertujuan menciptakan umat yang maju, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui, serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu jika ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup, serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika analisa Anda. Jawabannya adalah pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan manusia yang seimbang antara akidah, akhlak, intelektual, dan keterampilan hidupnya. Intinya adalah mengembangkan potensi manusia untuk menjadi hamba Allah dan pemakmur bumi melalui nilai-nilai tauhid, ilmu, amal, akhlak, dan keadilan sosial. Pendidikan Islam masih sangat kooperatif dengan aspek kesejahteraan hidup. Konsep pendidikan Islam bersifat holistik sehingga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan moral. Pada intinya, konsep pendidikan Islam tetap relevan dan kooperatif terhadap kesejahteraan hidup karena bersifat komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada pembangunan manusia secara utuh.